bagaimana kita harus mampu memunculkan vibrasi. Vibrasi energi, resonansi. Dan ini ajaran Jawa gitu loh. Karena kunci ajaran Jawa itu kan 3. Yang pertama itu orang Jawa bilang tinuming nalar. Kalau menurut saya, istilah saya itu adalah high logis. Penalaran tinggi, karena bagi orang yang EDM-nya rendah nggak mampu mencerna apa yang kita sampaikan. Tinuming nalar, high logis. Yang kedua itu kasunyatan atau realistis. Yang ketiga harus sinergi dengan hukum alam. Orang Jawa bilang serat teles. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Dumateng para pabunden sesepuh pinisepuh daladi sepuh ingkang pono ing pangawas buntas ing kawruh ingkang tansah anggeng ngamestuti dumateng pepoyaning taman ingkang supantos pinundi-pundi saking abekten ing dalem menika ninggih panjenenganipun Bapa trima ingkang kasedhirawuh sanget kula bekteni para bapa ibu sedaya ingkang kasedhirawuh wonten ing kalanggan menika ingkang saudhu kula mati saderengipun matur minangka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha keparenga kula ngaturaken puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos dene menapa ing rikalangan menika kula dalasan panjenengan sedaya tasih kepareng kempal manunggal kanthi raharja kalis ing sambikala. Para rawuh rantamanipun adicara ing dalem menika kawitan saking pambuka lajeng dipunlajengaken kalih pambagi harja saking kagungan dalem dipunlajengaken kidung dipunlajengaken malih bawa raos dene dipunpungkasi kanthi duna panutup. Sumangga adicara inggih kita wiwiti kanthi pambuka kanthi manungsa puja njenengan ingkang cara lahir kula pareng ngaturaken kula batin kula pareng ngaturaken cara lahir wedal astungkara kasumanggaaken astungkara kawiwitan rikala ing sakupeng kawula sepi duh Gusti pepunden mami kawula notok gapura suci tuwin atur kawula kaparingana kawula toya lir sangsam ngajeng-ajeng toya mekaten alum nyawa kawula kamangka tan wonten saweneh toya wagang nyirep ngorong ing donya anjawi kang saking paduka duh Gusti rajaning raja mugi keparenga amalasana aparing tentreming nyawa kula nyuwun regeming asta sarta ayoming suwi paduka duh Gusti kawula Gusti kula kawulaning Gusti kula sumindhi dhumateng Gusti duh Gusti kawula Gusti kula kawulaning Gusti kula pasrah dhumateng Gusti mugi dipun paringi dalan ingkang tetep ingkang leres lampah ingkang sae tumuju ing kawilujengan tinebihne saking beka sengkala kesinggahne saking godha rencana singgah kala singgah pansu minggah durga kala sumingkir sing aoma sing aulu sing suku sing asirah sing atenggak lawan sing abuntut padha sira suminggao mulya mring asal neki aja nggodha
angrencana apan ingsun yosun jatining urip dumadiku saka henu heneng heninging cipta singgang sono ing tawang wang prajaku sinebut pura kencana bebetengi rajek wesi atek-atekku bumi pertiwi panduluku kiblat papat payungku sang jati wasesa dudu wasane manusa wasane kang maha kuwasa rahayu rahayu sagung tumati akaten adicara tunggu pambuka selajengipun pambagiarjo saking yang kagungan dalem dumateng Bapak Widi pedal saha sarana pangandikan kula aturaken sumangga rahayu ngaturaken matur nuwun dumateng para rawuh sedaya sampun kersa dugi wonten griya kawula. Mugia acara ing dalu menika tansah pinaringan karahayon kawilujengan ugi peparing pencerahan dumateng para bangsa negari Indonesia tumrapipun Nusantara terkait kebangkitan Nusantara. Sepindah malih kula ngaturaken matur nuwun. Rahayu. Matur nuwun dumateng Bapak Widi ingkang ageng dalem sampun paring pambagiarjo. Salajengipun intipun adicara dalem menika inggih menika bawa raos kanthi irah-irahan utawi tema makna dan tata cara doa Jawa ingkang dipun sairani panjenenganipun pepundhen kula Bapak Tesutrima Reksa Budaya. Wekdal kula aturaken dumateng Bapak Trima sumangga. Nggih, matur nuwun. Rahayu. Para rawuh ingkang dahat kinabekten, para sesepuh pinisepuh ingkang kala tansah antu-antu pangestu saha sarta pituturipun mriki wonten Mbah Yoko ingkang rawuh, wonten Pak Yuliantoro nggih. Lan ugi para kadang sedaya, Bapak Ibu, dan para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Hari ini merupakan satu rangkaian roadshow. Mulai kemarin kita ke Gunung Lawu, kita di daerah Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang. Setelah itu di Kota Karanganyarnya kita mulai roadshow hari Kamis, Jumat, ya, Sabtu dan sekarang Minggu di Tulungagung. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa memberikan pencerahan pada kita semua untuk menuju kemerdekaan bangsa kita yang benar-benar merdeka jiwa raga. Nah, para pemirsa yang saya hormati dan para kadang ingkang rawuh wonten ing dalemipun Mas Widi wonten kutha Tulungagung nggih. Desanipun Serut nggih, Serut Tulungagung nggih. Kita akan mengangkat tema makna dan tata cara doa Jawa. Karena
pemirsa kita ini Nusantara dan anggota kita juga Nusantara, sehingga ini bahasanya kita campur, sehingga nanti ketika pada session kondo takon memakai bahasa Indonesia juga boleh, ndamel basa Jawa nggih sae, kersane awake dhewe niku nggih mboten nganti wong Jawa sing ilang Jawani. Nah, ketika kita bicara tentang makna dan tata cara doa Jawa, ketika kita bicara tentang doa, barangkali para pemirsa nanti bisa menyimak kembali di salah satu video kita yang berjudul Kunci Doa Terwujud dan Memunculkan Vibrasi Doa, sehingga kunci kita, doa kita terwujud ya, ini bukan pada bahasanya. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh kalau berdoa itu dengan bahasa ini aja, ini lebih abdol, pasti terkabul. Nah, ini sangatlah tidak relevan. Jadi kunci doa terwujud ya, ini tentunya bukan soal bahasanya. Kalau saya yakin pemirsa dan yang hadir di sini kan kepingin niku nek ndonga kan terkabul nggih. Ya. Mboten ming sekedar napa kakean ndonga, kakean ngomong ning mboten terkabul. Lah, kita tentunya inginnya terkabul. Jadi kunci doa terkabul atau kunci doa terwujud ini bukan di masalah bahasa. Karena Sang Maha Pencipta ya, Gusti Sang Hyang Tunggal ini maha tahu, jadi tidak terpatok pada cuman satu bahasa saja. Kalau ada kelompok tertentu ya, kelompok agama tertentu yang mengatakan, oh doa itu kalau yang apa istilahnya, yang abdol, yang terwujud harus pakai bahasa ini. Nah, ini malah kita merendahkan dan melecehkan Tuhan. Berarti Tuhan itu begitu bodohnya yang tahu cuman satu bahasa saja. Sehingga karena itulah di salah satu video kita membuat video yang berjudul Tuhan Pun Tidak Sempurna. Karena taunya cuman satu bahasa tadi, bahasa lain nggak ngerti gitu. Tuhan pun tidak sempurna. Kenapa kok Tuhan tidak sempurna? Karena Tuhan ini merupakan imajinasi dan perspektif manusia. Di seluruh dunia ini tercatat ya. Ini yang sudah tercatat ya. Ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Ini menandakan, ini merupakan bukti bahwasanya setiap manusia atau bangsa ini memiliki perspektif, memiliki imajinasi sendiri tentang Tuhannya, tentang nilai-nilai kebaikan, tentang nilai-nilai filosofi hidup. Dan 4.200 agama tersebut dan dengan 2.500 Tuhan ini merupakan ajaran lokal. Semuanya adalah ajaran lokal. Saya katakan ini yang tercatat karena ada yang tentunya yang tidak tercatat. Kalau umpamanya kita pergi ke Papua ya, di sana ada kelompok-kelompok terasing yang tidak bersentuhan dengan dunia luar, termasuk yang ada di Kutub Utara. Ada suku-suku terasing yang tidak bersentuhan dengan dunia luar. Tentunya mereka juga memiliki bahasa sendiri, mereka memiliki imajinasi dan perspektif tentang Tuhannya dengan bahasanya sendiri, dan mereka memiliki aturan filosofi hidup, pandangan hidup menurut mereka ya. Mereka memiliki perspektif masing-masing.
Sehingga kalau seandainya ada Tuhan semesta, tentunya namanya juga semesta, bahasanya juga bahasa semesta gitu. Tapi kenyataannya adalah saat ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Dan semuanya merupakan ajaran lokal. Contoh, coba para pemirsa cermati semua agama yang ada di Indonesia saat ini. Nama Tuhannya lokal. Ajarannya memakai bahasa lokal. Walaupun ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kan ajarannya memakai bahasa lokal. Bahasa lokal berasal dari di mana agama tadi dilahirkan. Nama Tuhannya lokal, ajarannya memakai bahasa lokal. Ritusnya ini memakai ritus budaya lokal yang berasal dari agama tadi. Ini menandakan semuanya lokal. Ya. Nah, kalau semuanya lokal, kenapa juga kita harus memakai milik orang lain? Padahal milik kita sendiri, warisan leluhur kita itu tidak kalah hebatnya, katanya Pak Yuliantoro tadi. Loh, ajaran leluhur adikku itu jauh lebih baik kok, katanya, nggak jelek kok. Loh, kalau kita semua anak bangsa memiliki kesadaran seperti itu, tentunya ngapain kita pinjam milik orang lain gitu loh. Padahal milik orang lain tadi belum tentu cocok buat kita. Kalau saya gambarkan, kadang-kadang kalau saya pinjam bajunya Pak Yuliantoro ini, ya mohon maaf, karena keringatnya kan berbeda. Keringatnya Pak Yuli dengan keringat saya. Dalam artian apa? Budayanya berbeda. Budaya yang dibawa oleh ajaran lokal tadi ini berbeda dengan budaya kita. Sehingga saya gambarkan, lah ini bajunya Pak Yuli ini apek ya. Rasanya nggak nyaman saya pakai kedodoran. Wis apek kedodoran. Loh, kok saya suruh nyewa lagi. Kadek sewanya mahal ya bajunya Pak Yuli. Nah, sampai triliunan rupiah loh bangsa kita harus mengeluarkan duit untuk nyewa bajunya bangsa lain tadi. Per orang 40-an juta. Itu belum lagi yang uang negara yang dipakai untuk mengembangkan budaya bangsa lain tadi gitu loh. Ini kan kebodohan bangsa kita gitu loh. Ya. Karena itulah kita harus sadar diri gitu loh. Ya. Nah, sehingga karena Tuhan ini menurut imajinasi dan perspektif manusia masing-masing, tentunya jangan sampai kita ini memaksakan perspektif kita pada orang lain. Sehingga tadi saya gambarkan bajunya Pak Yuli, ini ya cocok untuk Pak Yuli. Jangan sampai Pak Yuli itu memaksakan kehendak, saya harus pakai bajunya Pak Yuli. Walaupun kedodoran, walaupun baunya ndak enak, harus saya paksa. Harus saya pakai dipaksa. Dan harus membayar sewa lagi gitu. Ini kan sudah merupakan penjajahan psikis. Itulah kenapa teisme ini selalu bertentangan dengan humanisme. Hampir semua konsep-konsep teisme, ketuhanan, keagamaan ini selalu bertentangan dengan konsep kemanusiaan. Nah, karena Tuhan itu menurut perspektif masing-masing dan semuanya ajaran lokal, karena itulah ketika kita berdoa, kuncinya bukan pada bahasa. Sehingga ketika tema kita hari ini adalah makna dan tata cara doa, ya kita perjelas dulu bagaimana tentang makna doa tadi. Sehingga jangan paksakan bahasa orang lain untuk kita pakai. Yang kadang-kala kita tidak tahu bahasa tersebut. Walaupun kita paksa dengan memakai pengeras suara, pakai toa sekalipun, kalau kita nggak ngerti bahasanya kan percuma kita berdoa. Sehingga ini pengalaman kita. Ya. Anggota dari Yayasan Raket Prasojo ini lintas suku di Nusantara. Ada orang Batak, ada orang Dayak, ada orang Flores, ada orang Bali, ada orang Sasak, ada orang Dayak. Nah, pernah ketika kita
melakukan lawatan ke Sumatera. Pernah kita adakan lawatan ke Kalimantan. Saya kasih salah satu contoh aja. Waktu itu kita mau menaiki kita naik gunung, ya, mendaki gunung. Kita di Sumatera Utara sana ada gunung yang merupakan gunung yang dikeramatkan oleh saudara kita orang-orang Batak. Kalau di Jawa ini kan gunung yang kita keramatkan kan banyak ya, ada Gunung Arjuno, ada Gunung Semeru, hampir semua gunung dikeramatkan di Jawa. Nah waktu itu saya oleh saudara-saudara kita orang Batak diajak naik Gunung Uluan Darat dan Pusuk Buhit. Uluan Darat ini di daerah Toba. Waktu itu kita mau berangkat naik gunung, ini mau hujan, sudah turun hujan. Karena kehendak semesta, saya mencoba berdoa semampu saya, sebisa saya. Saya bakar dupa, saya berdoa, saya tancapkan. Ternyata semesta itu berkehendak kita naik Gunung Uluan Darat. Nggak jadi hujan. Sampai kita berangkat itu jam 8 pagi, itu sampai jam 8 malam. Setelah itu kita selesai turun gunung dan selesai ritual di atas Gunung Uluan Darat sana, turun hujan. Nah waktu itu ada beberapa saudara kita orang Batak, ya waktu itu kalau nggak salah sekitar ada 10 atau 15 orang dari berbagai marga, karena di Batak itu kan banyak marga. Di antara mereka bertanya kepada saya, Pak D, mau dong saya diajari doanya Pak D itu supaya kita kalau naik gunung tidak kehujanan, katanya. Ya. Tidak apa-apa Pak D itu walaupun pakai bahasa Jawa. Saya mau kok diajari pakai bahasa Jawa. Terus saya jawab, memang ada Tuhan bahasa Jawa, Tuhan bahasa Batak. Tuhan ini kalau memang Tuhan semesta ya tentunya bahasanya bahasa semesta. Karena itulah kalau kita berdoa lebih baik gunakan bahasa ibu kita. Gunakan bahasa ibu kita. Karena Anda orang Batak ya gunakan pakai bahasa Batak. Kalau ibu kita orang Dayak ya gunakan bahasa Dayak. Jangan khawatir, Tuhan pasti mengetahui. Kalau memang Tuhan semesta loh ya. Tapi kalau Tuhannya itu bukan Tuhan semesta ya nggak ngertinya cuma satu bahasa. Sehingga kalau saya baca, Tuhan menurut perspektif agama O ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif agama A. Karena itulah umatnya rebutan aksara O dan A, jutaan manusia mati. Karena mereka memperspektifkan Tuhannya itu bermusuhan. Dan mereka menciptakan musuh Tuhannya. Sehingga di dalam kitab suci agama tersebut itu saya baca, Tuhan punya musuh gitu loh. Malah musuhnya remeh-temeh. Anjing, babi, ini musuh Tuhan gitu. Tuhan kok diperspektifkan punya musuh. Ya. Kalau Tuhan punya musuh itu jelas itu nampak sekali itu perspektif manusia gitu. Kalau Tuhan semesta tentu nggak punya musuh. Sehingga pada waktu itu teman-teman Batak itu cuman saya beritahukan ini loh inti pengetahuannya seperti ini. Jadi kunci doa terwujud adalah bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi doa, mampu memunculkan resonansi, sehingga getaran vibrasi energi yang kita munculkan mampu bersinergi dan mampu membuat resonansi dengan energi semesta, energi alam. Perkara bahasanya silakan pakai bahasa apa saja dan utamakan bahasa ibu kita.
Saya tidak ingin ajaran Jawa ini akan menjajah suku bangsa lain. Oh, kamu kalau berdoa harus pakai bahasa Jawa. Kalau kamu menyebut Tuhan tidak dengan Tuhannya orang Jawa, kamu saya bunuh. Bukan seperti itu. Sehingga ketika kita mau berdoa, tentunya kita harus tahu maknanya, apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita menggunakan bahasa orang lain, bahasa bangsa lain, kita nggak tahu maknanya. Kalau seperti itu, walaupun kita berdoa dengan pengeras suara, sekalipun malah mengganggu tetangga, ya nggak ada artinya gitu. Malah yang ada menjadikan apa? Orang lain tersiksa gitu loh. Orang lain seharusnya tidur nyenyak menjadi terganggu. Yang lain seharusnya sedang mengerjakan tugas pekerjaannya, dia terganggu. Loh, kita ini mau berkomunikasi dengan Tuhan kok malah mengganggu sesama manusia. Tentunya ini kan menjadi sebuah langkah yang salah. Lebih baik kita utamakan kemanusiaan lah daripada kita ini bicara ketuhanan yang akhirnya malah merusak kemanusiaan. Nah, ketika kita mau berdoa tadi, kita harus tahu maknanya, kita harus tahu artinya, kita harus paham. Nah, setelah itu, kalau kita paham ya, yang kedua kuncinya, tata caranya, bagaimana kita harus mampu memunculkan vibrasi. Vibrasi energi, resonansi. Dan ini ajaran Jawa gitu loh. Karena kunci ajaran Jawa itu kan 3. Yang pertama itu orang Jawa bilang tinumuing nalar. Kalau menurut saya, istilah saya itu adalah high logis. Penalaran tinggi, karena bagi orang yang SDM-nya rendah nggak mampu mencerna apa yang kita sampaikan. Tinumuing nalar, high logis. Yang kedua itu kasunyatan atau realistis. Yang ketiga, harus sinergi dengan hukum alam. Orang Jawa bilang serateles. Sehingga kalau kita berpedoman ini, tentunya ya kita akan menjadi paham. Kalau ada yang mengatakan sesuatu ya, tentang ajaran Jawa, tentang budaya Jawa, kok tidak high logis, tidak realistis, dan tidak sinergi dengan alam semesta, berarti itu bukan ajaran Jawa yang asli. Nah, sehingga ketika doa-doa Jawa ya, ini biasanya CJ Deso, CJ Coro. Ada orang Jawa mengatakan ujub ya, ini termasuk doa Jawa. Nah, ketika kita melakukan ujub atau ini kan biasanya yang dibaca itu kan apa yang di depan yang ujub ke. Yeah. Ini kan kasunyatan, sehingga kalau di depannya ada semangka, ya jangan bilang kurma gitu loh. Itu bukan konsep Jawa, kalau di depannya semangka kok bilangnya kurma. Di depannya ada daging sapi, jangan dibilang daging unta gitu loh. Ini tentunya tidak realistis. Sehingga ketika kita bicara tentang doa Jawa, satu tadi kuncinya harus tahu maknanya, harus kita pahami. Kita tidak perlu memakai bahasa yang aneh-aneh yang kita tidak paham. Dan kita tidak perlu meniru doanya orang lain. Doa mantra bisa kita ciptakan sendiri. Yang penting kita harus mampu memunculkan vibrasi doa, sehingga akan membentuk resonansi vibrasi tadi, energi alam tadi. Sehingga nantinya kalau sudah seperti ini ya,
orang Jawa bilang apa? Sabdo dadi. Sehingga kita harus belajar ke sana gitu. Karena untuk menjadikan doa kita terwujud kan itu tadi mampu getarkan vibrasi tadi. Tetapi untuk memunculkan vibrasi tadi tentunya dilatih setiap hari dengan banyak ritual, tirakat dan perilaku kita gitu loh. Yen kepingin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Kita biasakan apa yang kita ucapkan akan terwujud gitu loh. Contoh gini. Sebenarnya acara kita hari ini, awalnya saya setting, ini ada acara bersama Mas Widi, terus saya juga ada acara dengan Pak Irfan Sutanto. Beliau adalah kepala atau ketua seksi keagamaan Kelenteng se-Indonesia. Sehingga sekali jalan, walaupun saya capek ya, karena roadshow mulai hari Kamis kita ke Gunung Lawu, ke Karanganyar, ke Mojogedang. Saya tadi pagi itu sampai rumah Kota Malang itu jam 5 pagi, nggak sempat istirahat. Ya. Walaupun saya capek ya, bahkan tadi sambil nyopir itu sambil yang ngantuk gitu ya, degel-degel ya. Ya, ini salah satu contoh ketika yang kepingin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Dan saya sudah berucap, saya akan ke sini gitu loh, membuat acara ini. Walaupun dalam perkembangannya Pak Irfan Sutanto tidak bisa karena beliaunya harus mau ke Palembang. Sehingga minta dijadwal ulang. Ya enggak apa-apa. Yang kedua, walaupun saya capek ya, ngantuk ya, capeknya capek double, capek tenaga, capek pikiran, ya capek kantong gitu. Karena ketika kita bicara perjuangan budaya itu kan cari donatur sulit, cari sumbangan sulit ya. Apalagi orang Jawa kan konsepnya kan sutik njaluk sutik nampi, kita nggak boleh minta-minta loh. Wong Gusti iki sugih kok lapo awake njaluk-njaluk. Tetapi karena sudah terucap ya, yang kepengin dongamu mandi, mandekno pangucapmu, sehingga walaupun capek ya, saya harus tetap datang ke sini. Sehingga ini tadi sebelum acara saya sempat minta izin ke yang punya rumah, Mas Widi, Mas, aku tak nunut ngeluk geger. Ini salah satu contoh. Karena di tempat lain seringkali Tuhan itu menjadi kambing hitam. Mas Widi, kalau Tuhan mengizinkan nanti hari Senin saya ke rumahnya Mas Widi gitu. Nah setelah itu nggak datang, Mas Widi tanya, "Loh Pak Trimo katanya mau ke rumah saya kok nggak jadi?" Waduh Mas Widi, berarti Tuhan nggak mengizinkan. Tuhan kok jadi kambing hitam? Ya karena memang Tuhan perspektif manusia gitu loh. Imajinasi manusia, sehingga ya menurut manusia tadi gitu loh. Kalau yang tercatat ini ada 2.500 Tuhan seluruh dunia. Kalau menurut saya malah saat ini kan penduduk dunia ada 7 miliar. Ya ada 7 miliar Tuhan kalau menurut saya. Karena setiap manusia memiliki perspektif dan imajinasinya sendiri-sendiri tentang Tuhan. Ini kalau ada yang mau jujur loh ya. Cuman kadang-kadang orang kalau sudah mabuk agama ya. Ini kan dia akan memperspektifkan Tuhan ini menurut buku yang dia baca. Padahal dia sendiri juga belum pernah ketemu Tuhan gitu loh. Kalau kita mau jujur, tidak ada satupun manusia yang pernah ketemu Tuhan. Dia hanya tahu nama Tuhan, bukan tahu Tuhan loh ya. Kalau saya ini kan saya tahu Mas Suprayitno kan tahu. Enggak, mereka nggak tahu Tuhan, cuman mereka tahu nama Tuhan. Ya. Saya tahu nama Mas Suprayitno, sebagai contoh gini, ini cuman dari orang lain atau dari buku. Coba para pemirsa renungkan, bener nggak kata-kata saya? Tidak ada satupun manusia yang tahu tentang Tuhan. Rata-rata mereka cuman tahu tentang nama Tuhan, itu pun dari buku atau dari orang lain. Mereka paksakan perspektif orang lain masuk di otaknya. Padahal dia sendiri juga punya perspektif sendiri tentang Tuhannya.
Sehingga kalau kita telaah ya dari 2.500 nama Tuhan tadi, ini lucu-lucu itu. Ada Tuhan diperspektifkan seperti manusia. Ya. Tapi anehnya, katanya punya tangan, punya kaki, tapi tidak punya kepala. Loh, saya baca di kitab sucinya, loh, ini aneh Tuhannya. Nah, Tuhannya katanya punya tangan, punya kaki, ya, tapi nggak punya kepala. Ini kalau kita mau bicara jujur, kalau kita mau memakai akal sehat kita, nalar sehat kita, sehingga seharusnya jangan paksakan perspektif orang lain tentang Tuhannya, tentang nilai-nilai kebaikan, dipaksakan masuk ke otak kita. Kita memiliki tersendiri. Dan tentang keyakinan, tentang kepercayaan ini, setiap manusia itu berbeda. Karena itulah benar-benar hebat Bung Karno dengan Pancasilanya. Sehingga pada masa pemerintahan Bung Karno, ini pemerintah dan negara itu tidak ngurusi agama. Yang mereka urusi adalah umat beragama. Karena umat beragama itu kan manusia, dan manusia itu kan warga negara. Tentunya negara punya kewajiban melindungi warganya, mengurusi warganya gitu loh. Tapi kalau apa yang di otak warganya kan tidak harus diurusi gitu loh. Kecuali di dalam otaknya tadi menjadikan perilaku atau perbuatan dan merugikan orang lain. Karena itulah, jangan suguhkan apa agamamu kepada kita semua, tapi suguhkanlah perilakumu kepada kita. Sehingga saya sampaikan berkali-kali bahwasanya kunci tentang doa, kita harus tahu maknanya dulu, paham maknanya dulu. Sehingga karena itu gunakanlah bahasa ibu kita masing-masing untuk berdoa. Kita ciptakan sendiri doa tadi. Tidak perlu kita niru orang lain. Contohnya tadi Mas Suprayitno tadi membuka acara dengan doa bahasa Jawa halus. Ini bagi Mas Suprayitno tidak apa-apa, karena beliaunya memahaminya. Kecuali kalau yang aneh gini, Mas Suprayitno yang ngomong dengan bahasa tadi, tapi ditanya nggak ngerti gitu loh. Ya percuma toh. Dan ini terjadi banyak sekali, mayoritas masyarakat kita seperti itu gitu loh. Berdoa dengan bahasa dia ucapkan, tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Karena itulah akhir-akhir ini kan banyak doa-doa yang tidak terwujud. Atau terwujud tapi nggak ngerti gitu. Karena yang dia ucapkan pun dia nggak paham tentang apa yang dia ucapkan. Jadi langkah pertama dulu kalau kita berdoa itu dulu, pahami dulu apa yang mau kita ucapkan. Apalagi kalau di dalam konsep ajaran Jawa, kita dilarang untuk minta-minta gitu. Kenapa? Kalau kita minta-minta kita malah merendahkan Tuhan gitu. Kenapa? Tuhan sudah menciptakan apapun kebutuhan manusia di dunia ini. Kenapa kita harus minta-minta? Wong Tuhan itu kaya. Seharusnya bagaimana? Orang Jawa tidak mengenal nyuwun, minta-minta, nyuwun. Tapi orang Jawa lebih mengenal istilah nenuwun. Kalau nyuwun, meminta-minta, ini kan belum pasti. Tapi kalau nenuwun, ini lebih pasti dan akan memunculkan vibrasi. Wong Jawa ngarani medal artatine. Nah, dengan konteks kekinian, ya tentunya bisa kita praktekkan. Contoh ini. Kira-kira beberapa hari yang lalu, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, ada teman di Tangerang yang istrinya itu sakit perut, sampai berkali-kali masuk rumah sakit.
Terus waktu itu telepon kita, menceritakan istrinya yang sakit sampai dia ini menjadi kurang konsentrasi dengan pekerjaannya. Terus saya bilang, besok sembuh Pak. Besok sembuh sakit perutnya istrinya. Keesok harinya dia cerita ke saya, istrinya udah sembuh sakit perutnya. Terus dia bilang, saya lupa dia manggil saya apa, karena selama ini kan saya tidak pernah mendogma orang harus manggil saya Bopo, Romo, Mbah, Eyang, Kanjeng, saya nggak pernah mendogma. Silahkan mau nyebut saya apa, dipanggil Mas, dipanggil Dik juga boleh. Seperti Pak Juli kan usianya kan di atas saya, manggil saya Dik ya nggak apa-apa gitu loh. Mbah Yoko ini seusia bapak saya, manggil saya Nak juga boleh gitu loh. Nah waktu itu dia bilang, saya mohon izin Pak Sutrimo, kabar kesembuhan istri saya mau saya tulis di grup ya, biar anggota grup juga paham, juga tahu kalau ternyata konsep pengobatan leluhur ini ampuh gitu. Baru kemarin Pak Sutrimo bilang sembuh, seharinya benar-benar sembuh gitu. Sehingga akhirnya istrinya sudah sembuh dan ini, nah konsep-konsep seperti ini kan bisa dipakai oleh siapapun. Tapi pernah juga ada yang telepon saya, ya. Ini pacarnya ini sakit, pacarnya ini mandi jatuh, tempurung lututnya ini mingsle gitu loh. Nah itu sudah dibawa ke ahlinya, ke Sangkal Putung. Dia telepon saya, Pak ini bagaimana tentang pacar saya begini. Terus saya bilang, Mas itu kan baru pacar Mas, sehingga kalau Anda tidak bisa minta tolong ke saya gitu, kecuali sudah istri bisa. Kalau begitu yang bersangkutan harus telepon saya langsung. Kenapa? Karena ini terkait dengan vibrasi energi yang saya ceritakan tadi. Kalau yang namanya suami istri ini, mohon maaf, sekali waktu kan pernah menyatu, sehingga bisa kita ini misalnya minta tolong. Tapi kalau pacar kan belum pernah, tapi yang tidak tahu kalau nyolong-nyolong ya. Tapi kita bicaranya yang formal aja lah. Ya. Sehingga akhirnya yang minta tolong tadi melakukan telepon bareng gitu ya. Telepon bareng, terus ya dia telepon saya, telepon bareng pacarnya. Nah di situ kita gunakan vibrasi yang ada, sehingga dengan konsep ini, dan ini murni konsep ajaran Jawa, dengan cara ini kita bisa memberikan bantuan atau pengobatan walaupun kita beda pulau. Teknologi bisa selaras dengan ajaran Jawa. Sekarang mohon maaf, pernah ada yang minta tolong saya itu orang Pematang Siantar, terus orang Sintang. Oh yang terakhir Sintang kemarin, namanya Pak Atang, minta tolong saya. Termasuk waktu itu teman-temannya minta tolong saya. Kalau umpamanya dari Sintang harus pergi ke Malang, berapa puluh juta yang harus dihabiskan. Tapi dengan cara seperti ini tentunya kan murah meriah gitu loh. Ya. Kalau barangkali ada guyonan loh, Pak kalau orang minta tolong nggak datang kan nggak perlu bawa amplop, nggak perlu bawa gula teh, kopi. Nah pertanyaannya, lah kita ini mau nolong orang itu apa ada maksud tertentu tidak gitu loh. Dan konsep-konsep seperti ini sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Sehingga tadi saya ceritakan di depan, ketika saya pergi naik Gunung Uluan Darat dengan teman-teman kita orang Batak, dia tanya ke saya tidak mendogma, berdoanya harus pakai bahasa Jawa seperti ini, tidak. Saya kasih kuncinya, setelah itu silakan berdoa dengan bahasa ibu Anda, dengan bahasa Batak, itu lebih baik.
Memang untuk memunculkan vibrasi ini butuh latihan gitu. Karena tidak ada ceritanya semuanya itu serba instan. Kita lahir di dunia ini nggak langsung lari. Dan ceritanya bayi lahir langsung melayu gitu. Dan di sini pun juga saya tidak mengklaim saya paling sakti. Saya sendiri juga masih belajar. Sehingga disitulah ajaran Jawa ini sangat relevan dengan segala kondisi zaman. Apalagi konsepnya mirip. Ya. Kalau konsep teknologi saat ini mengatakan energi itu kekal. Yang tidak kekal itu kan materialnya. Kayak umpamanya sebagai contoh energi dalam HP ini. Energinya kekal, materialnya yang tidak kekal. Suatu saat HP ini rusak gitu loh. Terbawa oleh usia atau kondisi jatuh dan sebagainya. Sementara orang Jawa bilang apa? Urip iku langgeng. Hidup itu kekal. Urip itu energi. Energi itu kekal. Yang tidak kekal adalah materialnya, yaitu raga kita. Sehingga ketika kemarin saya diundang ke desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Terus waktu itu ada Mbah Wakilan, itu tanya, Pak Sutrimo, kalau dalam ajaran Jawa itu orang tuh kemana ya? Kalau sudah meninggal dunia. Saya katakan, Mbak, saya mau menjawab pertanyaan jenengan dengan catatan yang mendengarkan ini orang-orang khusus. Kalau yang mendengarkan masih orang-orang yang masih terkurung kotak, tentunya tidak akan bisa menerima penjelasan saya. Oh nggih, kalau ngoten, kalau begitu nanti kumpul lagi. Nah, akhirnya kumpul lagi. Ya. Pada hari berikutnya baru kita bahas tentang bagaimana ajaran Jawa menjawab pasca kematian. Ajaran Jawa tidak ada ajaran mengajarkan kita semua menjadi demiti kuburan ngenteni dino pengadilan. Nah, akhirnya kita bahas tentang itu. Ya, secara logika sehat kita dengan nalar sehat kita. Ya. Sehingga kalau para pemirsa ingin tahu, di video di channel kita ada yang berjudul Sukmo Sejati dalam kurung energi akan kembali ke energi. Tetapi di situ banyak oleh admin, oleh Mas Puji ini dipotong-potong, di skip sesuatu yang tidak layak, ya dihilangkan. Karena ketika kita bicara di suatu ruangan yang bersifat lokal, ya kita boleh bicara apa saja, tapi ketika kita bicara di ruang publik, tentunya kita harus mematuhi aturan publik gitu, supaya tidak ada ketersinggungan dengan pihak lain. Nah, sehingga tadi yang pertama kita harus tahu dan paham makna doa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai kita berdoa dengan bahasa yang kita tidak tahu. Kalau seperti itu, walaupun kita pakai toa pun percuma kita berdoa. Malah mengganggu tetangga. Kasihan tetangga kita mau istirahat, mau tidur, tetangga kita mau mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya. Ya, cuman ganggu aja. Ingat, ruang publik itu bukan milik kita pribadi. Ya, ruang publik ya milik publik gitu loh. Jangan arogan, jangan egois. Kita gunakan ruang publik kita semena-mena, sesuka hati kita. Ya. Terus yang kedua tadi, kita harus mampu memunculkan vibrasinya, ya. Ya. Sehingga vibrasi energi yang kita sampaikan ini mampu bersinergi dengan energi semesta. Dan ini perlu kita lakukan tirakat, dan kita perlu lakukan ya keseharian kita. Jangan kepengen dongamu mandi no pangucapmu dengan perilaku kita. Kalau perilaku kita keseharian aja, nun sewu, omongan kita nggak mandi, ya jangan harap doa kita mandi gitu loh. Banyak orang yang seringkali mengkambing hitamkan Tuhan. Sehingga kata-katanya sendiri aja nggak mandi. Ya. Mandi itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mujarab ya apa? Apa Mbak Bri? Mustajab. Mustajab itu bahasa Arab ya. Apa mujarab juga bahasa Arab apa ya? Kalau
mandi. Karena kemarin waktu saya di medsos saya bicara mandi, teman kita orang Batak nggak tahu itu dikiranya mandi. Adus gitu loh. Nah, tumus juga bahasa Jawa ya. Jadi terwujud lah hasilnya. Kalau doa kita terbukti, terbukti atau terwujud. Sehingga kalau kita ingin doa kita itu terwujud, terbukti, ya harus kita wujudkan. Kita buktikan semua kata-kata kita. Dengan cara itu berarti kita apa? Kalau kita bicara hati-hati. Kalau kiranya kita tidak mampu mewujudkan dan membuktikan kata-kata kita, ya jangan ngedabrus gitu, jangan asal omong ya. Nah, kita harus doa itu apa yang ada, kasunyatan, realistis. Sehingga doa-doa Jawa biasanya entah itu ujub, donga, jowo itu biasanya yang diucapkan apa yang ada. Kalau yang di depan kita ini ada buah semangka, ya jangan kita bilang kurma. Kalau di depan kita ada daging sapi, ya jangan kita bilang daging onta. Gitu. Ini yang harus kita sampaikan. Terus tata cara lain, ya. Tata cara lain itu tergantung momen dan situasi dan kondisinya, serta tujuan kita berdoa. Nah, ini contoh kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika saya dimintai bantuan untuk ritual nyampurnakne sukmo di Solo Tigo. Terus kemarin waktu kita ke Mojogedang, Karanganyar, masyarakat di sana oleh tokoh masyarakatnya bilang gini, Pak, kita juga mau kok diajari cara-cara itu. Ya. Bagaimana kita menyempurnakan sukma? Karena selama ini masyarakat kita kan tergiring mindset, kalau nanti kita meninggal dunia, kita akan menjadi penghuni kuburan. Sampai hari penentuan gitu. Hari penentuannya kapan gitu loh. Nggak tahu karena alam selalu memperbarui diri gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya banyak energi yang kemelekatan terhadap raganya. Karena itulah kalau kita lewat kuburan rata-rata kita akan menangkap energi lain. Ya. Karena mereka kemelekatan terhadap raganya, dia nunggui raganya di situ. Nah, kita harus ya kalau itu keluarga kita, ya kita bantu bagaimana kita menyempurnakan sukma. Sehingga kalau untuk istilahnya tambahan-tambahan itu tergantung momen, tergantung situasi dan kondisi, dan tergantung tujuannya. Tetapi biasanya kalau orang Jawa kalau berdoa ini tentunya ada bunga, ya. Bunganya bunga indata, ya. Ada dupa indata. Karena dupa dan bunga indata itu ada juga yang anti data. Ini juga harus kita pahami. Dan semua semesta ya ini memiliki energi masing-masing. Sehingga bunga yang kita pakai untuk berdoa itu juga ada energinya. Sehingga dahulu kala leluhur kita itu berpikiran bahwasanya energi ya atau doyo ya atau Tuhan itu banyak ada di mana-mana. Karena kalau Tuhan semesta ini kan sang maha energi. Nah, ini memiliki energi-energi lain. Nah, pengertian energi-energi lain yang ada di pohon, yang ada di batu, yang ada di suatu tempat ya. Ini bagi orang yang tidak paham menganggapnya, oh, orang Jawa dulu itu mempercayai Tuhan itu banyak. Terus ada istilah dinamisme. Tapi dengan berkembangnya teknologi kita akhirnya menjadi paham dan jelas bahwasanya paham dinamisme atau berpengertian Tuhan itu ada di mana-mana itu ternyata realistis. Barangkali para pemirsa bisa membuktikan pergi ke jalan sana ada batu atau pasir ya, kita ambil, kita rasakan ada energinya di batu tadi. Cuman perkara besar kecilnya energi itu berbeda-beda.
Begitu juga dengan manusia, taruhlah dari sekian puluh manusia tadi, ini memiliki energi masing-masing, tetapi perkara besaran dan karakteristik energi itu yang berbeda. Sehingga karena energi yang berbeda itulah akhirnya kita harus memahami kenapa orang Jawa kalau berdoa harus pakai bunga. Biasanya itu ada bunga poncowarno, ada bunga telon ya. Karena biasanya bunga telon itu yang pakai mesti kan ada bunga merah ya mawar, setelah itu putihnya melati, terus ada bunga kenongo. Karena kenongo itu kan merupakan penghubung. Kenongo itu dia berkarakter penghubung energi ya. Dalam istilah lain adalah indata. Ini yang harus kita pahami, sehingga pernah suatu saat kita diundang di sebuah acara, saya diminta untuk jadi narasumber dadaan, terus ada salah satu narasumber bercerita, testimoni. Dia ini ada kegiatan seni jaranan. Wah, ini Tulungagung gudangi jaranan ya. Ya, ada jaranan, ada bandengan. Nah, menurut orang-orang yang sok agamis mengatakan jaranan itu nekakne setan. Dan mereka yang sok agamis mengatakan kitab sucinya ini bisa mengusir setan. Nah, akhirnya ini jaranan bandengan ini melantunkan ayat-ayat yang ada di kitab suci tadi. Dengan harapan apa? Barangkali katanya tadi kan kitab sucinya tadi ayatnya ini kan bisa mengusir setan, sementara jaranan katanya mendatangkan setan. Nah, akhirnya ada kesenian jaranan bandengan ya, itu yang dilantunkan itu ayat-ayat kitab suci tadi. Apa yang terjadi? Tetap ndadi. Tetap ndadi. Kenapa? Karena kuncinya. Terus akhirnya waktu itu Ketua DPRD Malang tuh mendekati visi-visi, Pak Sutrimo itu kuncinya di mana kok tetap ndadi, padahal yang dilantunkan juga ayat-ayat suci katanya. Saya jawab, Pak, kuncinya satu, ada bunga indata, ada dupa indata, ada musik monoton indata. Walaupun yang dilantunkan yes, nyanyian yang berbeda, ini kuncinya di situ. Coba para pemirsa dan yang hadir ini kalau jenengan lihat jaranan, pasti musiknya monoton. Nah, ini ilmu pengetahuan dan trans ini adalah sesuatu yang ilmiah gitu loh. Dan ini ilmu transendental. Mohon maaf, kita ini kalau belajar spiritual, kita beragama apapun, kalau nggak bisa trans, ya kita percuma aja seperti orang olahraga. Padahal kita harus mampu trans. Nah, trans itu ada trans keluar, ada trans ke dalam. Sehingga saya berpesan kepada teman-teman yang penggiat jaranan atau bandengan, atau celengan ya. Oh, celengan duitnya akeh Pak Yuli. Nah, ini anak-anak yang belajar bandengan atau jaranan tadi harus diajari semedi dulu. Jiwanya harus dikuatkan dulu. Supaya apa? Supaya ketika tubuhnya nanti kemasukan entitas lain, ini dia tetap terkontrol gitu loh. Ya. Karena kalau para penggiat jaranan atau bandengan tidak belajar ini dulu, rata-rata apa? Mohon maaf, dia tatapannya kosong, pandangannya kosong. Akhirnya apa? Di sekolah pun dia menjadi bodoh, di pekerjaan pun nggak fokus. Ini kuncinya di situ, sehingga saya harapkan bagi penggiat jaranan, bandengan, ebek ya, apapun sejenis itulah, jadilan, ini anak-anak kecil tadi harus diajari dulu tentang samadhi, tentang semedi, supaya jiwanya kuat, sehingga kalau nanti tubuhnya itu kemasukan entitas lain, tetap dia terkendali, terkontrol.
Karena raga kita ya milik kita gitu loh, bukan miliknya entitas lain yang masuk gitu loh. Sehingga di sini banyak sekali teman-teman yang katanya belajar spiritual juga terjebak di situ. Sehingga akhirnya mereka malah menjadi budak dari entitas lain. Kasihan. Saya punya beberapa teman itu kalau saat-saat tertentu dia itu kemasukan entitas lain. Kalau orang Jawa bilang periwangan. Nah, terus saya tanya, "Loh, apa untungnya itu leluhur kamu masuk ke, itu katanya leluhur kamu, masuk ke tubuh kamu. Apa untungnya? Kok saya nggak yakin itu leluhur kamu? Kalau memang itu leluhur kamu, pasti tidak akan menyengsarakan kamu." Kenyataannya, katanya kamu kadangkala kedatangan leluhur kamu, sukmanya leluhur kamu. Kok hidupmu masih morat-marit? Rumah tangga morat-marit, anakmu harus tercerai-berai ikut dititipkan ke keluarganya. Kamu sampai detik ini belum punya rumah. Kok saya nggak yakin kalau itu sukmane leluhur kamu, saya bilang. Bisa jadi itu sukma nggak karuan, pura-pura ngaku leluhur kamu, saya bilang gitu. Kalau seperti itu buang aja, ngapain kalau dipakai. Kalau memang itu sukmanya leluhur, pasti tidak akan tega terhadap kita. Tidak mungkin akan menyengsarakan kita, tidak akan mungkin menyesatkan kita. Coba para pemirsa renungkan, kira-kira kita tega enggak pada anak kita? Enggak tega gitu. Mas Praitno punya anak? Belum punya, kayak so tak takoni gitu. Nah, kalau Mbah Jan punya putra ya, Mbah Jan ya? Punya. Tega nggak sama putranya Mbah Jan? Mbah Yoko punya, sampai keliru nama saya. Mbak Yoko tega nggak pada putranya? Ya tidak. Nah, ini di situ kuncinya. Ya. Kalau memang itu sukmanya leluhur kita, saya yakin tidak akan tega terhadap diri kita. Sehingga tidak mungkin akan menyengsarakan kita gitu loh. Sehingga saya katakan berkali-kali, kalau kita mau belajar ajaran Jawa, pastilah kita ini hidup kita itu tentram, hidup kita itu gemah ripah loh jinawi toto tititen dalam Kertoraharjo. Lah kalau hidup kita belum gemah ripah, berarti kita belum benar-benar belajar Jawa. Ya. Tulungagung ayam tentrem mulya lan tinata. Maskotnya. Ini. Itu tadi tema kita tentang makna dan tata cara doa Jawa. Sehingga kalau kita mau berdoa harus kita paham tentang maknanya, artinya. Jangan mau kita berdoa dengan bahasa orang lain, tetapi kita nggak paham. Percuma gitu loh. Itu loh, Pak Trimo. Jati diri loh. Katanya apa itu? Nah, nun sewu, Mas Praitno mic-nya. Nah, para pemirsa, ini kita buka session kondo takon ya. Sebenarnya kalau tanya jawab beda Mas sama kondo takon ya. Tanya jawab itu kan ada yang bertanya dan yang menjawab. Kalau kondo takon ini kan orang bisa kondo itu berkata apa yang dia punya, dia sampaikan. Karena saya yakin dari sekian orang itu kan pasti punya ilmu yang orang lain nggak punya. Itu kondo. Tapi kalau dia mau takon, tanya. Nah, istilah kondo takon itu kalau di bahasa Indonesia gimana Pak Guru, Pak Yuli? Pak Yuli, kondo takon. Oh, dimulai dari Mbah Yoko dulu. Silakan, Mbak. Begini, makaten